karena 5 serentak itu kebutuhan logistik kan luar biasa, Pak. Kebutuhannya jadi satu untuk logistik, surat suara, kotak suara dan sebagainya, akhirnya membutuhkan tempat penyimpanan yang luar biasa, gudang. Nah, kemarin kita tuh menggunakan 7 gudang. Bahwa keluarganya ini kita menolak money politik, menolak untuk melakukan pelanggaran. Kita siap untuk memastikan keluarga kami misalkan itu terdaftar di DPT. Ini kalau ini muncul dari entitas yang paling kecil, ini akan menjadi kekuatan demokrasi yang luar biasa. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Asti dalam acara Tribun Forum yang biasa kalian saksikan di channel YouTube Tribun Jateng. Nah, Tribun Forum kali ini kita spesial nih, sedang berada di Kabupaten Wonogiri. Kira-kira Tribuners ada apa sih di Kabupaten Wonogiri ini? Sebentar, tahan dulu ya, karena di sebelah saya ini sudah ada narasumber spesial yang akan membahas seputar politik ya. Bisa dibilang politik, karena sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik di 2024. Jadi biar teman-teman Tribuners semuanya aware atau bisa tahu tentang dunia politik itu seperti apa dan tahapan-tahapan dalam menuju ke tahun pemilu 2024. Nah, Tribuners, di sebelah saya sudah ada narasumber spesial nih yang akan sharing dengan Tribuners semua tentang tahapan sosialisasi pemilu di tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri. Selamat pagi. Semangat ya Bapak. Ya, Tribuners, di sebelah saya sudah ada narasumber spesial ini. Sudah ada Pak Toto Sih Setio Adi. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Wonogiri yang akan sharing tentang apa saja sih persiapan tentang KPU atau pemilu 2024 nanti. Tunggu dulu ya, sabar dulu. Lalu di sebelah kami juga ada Bapak Ali Mahbub ya, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri yang akan sharing juga, karena kalau hanya dari satu sisi aja ini nanti kurang berimbang nih ya, pendidikannya setengah-setengah jadinya. Jadi biar komplit nih kita ngobrolnya, biar komplit ilmunya, langsung saya hadirkan di studio yang berada di KPU Kabupaten Wonogiri. Selamat pagi Pak Toto, selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Toto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Pak Ali? Sehat alhamdulillah, baik. Sehat, sepertinya Pak Ali ini happy ya. Dari pagi sudah harus happy ya Pak ya. Kita kan mengawasi dengan yang gembira. Nah betul banget, harus happy tuh kata Pak Ali. Beliau-beliau inilah yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan politik pemilu ya Pak, terutama di Kabupaten Wonogiri. Ya, Bapak boleh diceritakan mungkin ke Pak Toto dulu kali ya Pak ya. Sebentar lagi ini tahun politik Pak. 2024 memang kalau untuk orang awam masih jauh, masih 22 tahun lagi ya, 2 tahun lagi. Tapi buat Pak Toto ini kayaknya udah nggak bisa tidur nih Pak. Boleh diceritakan nggak sih Pak untuk kegiatan atau persiapan tentang tahun pemilu di 2024 itu Bapak? Baik Mbak Asti, terima kasih. Selamat pagi, salam buat para sedulur pemilih Wonogiri. Pada tanggal berapa tadi, 31 Januari 2022, KPU RI mengeluarkan SK nomor 21 tahun 2022. Dari SK tersebut berisi tentang penetapan hari dan tanggal pelaksanaan pemilu serentak, yaitu Rabu 14 Februari 2022, sekaligus itu pemilu untuk 5 lembaga, dari Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Nah, kemudian KPU RI mengeluarkan Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 terkait tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Nah, ini persisnya dimulai tanggal 14 Juni 2022, persis 20 bulan sebelum
hari H Hari H pencoblosan. Nah ini diatur juga di Undang-Undang Pemilu tahun 2017 pasal 167 ayat 6 yang mengatur hari dan tanggal terkait pelaksanaan pemilu. Itu yang kita siapkan. Nah, ini sebagai dasar kita dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu ke depannya, Pak. Ya, pemilunya di tanggal 14 Februari, pas Valentine ya Pak. Pemilu cinta, Pak. Ya, pemilu cinta. Jadi tanggalnya aja udah dipilih yang spesial nih Tribuners. Berarti nanti jalannya pemilu pun harus disertai dengan cinta ya Pak ya, dengan cinta kasih. Nah, sebelumnya mungkin Bapak banyak Tribuners terutama yang pemilih pemula ya Pak ya, yang belum ngerti nih bedanya KPU atau Bawaslu. Mungkin diceritakan sedikit Bapak. Ya, nanti ditambahkan Pak Ya, Ali. siap. Jadi penyelenggara pemilu itu ada 3, satu sebagai pelaksana penyelenggaraan adalah KPU, kemudian pengawasan oleh Bawaslu, kemudian untuk terkait pelanggaran kode etik ada DKPP. Nah, saya akan menceritakan tentang KPU saja, nanti Bawaslu Pak Ali. Boleh. Nah, KPU tugasnya apa? Melaksanakan atau menyelenggarakan pemilu atau pemilihan serentak tahun 2024. Nah, bedanya apa yang 2024 dan sebelumnya? Nah, kita masuk ke pola pelaksanaan secara serentak. Sudah diawali mungkin 2018 gubernur dan bupati beberapa wilayah sudah melaksanakan, kemudian 2019 pelaksanaan pemilu serentak 5 lembaga dengan 5 surat suara. Nah, di 2024 ini agak berbeda lagi. Jadi ada pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 5 lembaga, kemudian dilanjut pemilihan serentak atau biasa dulu masyarakat menyebutnya pilkada, dilaksanakan 27 November tahun 2024. Dan ini tahapan sudah dimulai 14 Juni ini Mbak, sampai 17 pencoblosan 14 Februari tahun 2022. Nanti di 2024 nanti dilanjut langsung dengan pilkada. Nah, ini ya. nanti kita panjang, hampir sekitar 3 tahun KPU dan Bawaslu mengawal dan melaksanakan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Udah dijelasin Tribuners panjang sekali ya, ini masa tahapannya sudah mencapai 20 bulan sendiri atau hampir 2 tahun. Karena kenapa sangat panjang? Karena nanti 2024 itu PR-nya pun juga panjang karena ada 5 ya Pak ya, 5 pemilu ya Pak, 5 kali pemilu dari mulai pileg, pilkada sampai dengan pileg, pilpres legislatifnya DPR RI sampai kabupaten kota, kemudian pilpres pemilihan presiden kemudian DPD. 5 lembaga. Ya, jadi nanti 5 kali ya. Jadi makanya itu kenapa tahapannya dipersiapkan sedemikian rupa agar pemilunya yang cukup banyak itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita lanjut ke Pak Ali nih, yang udah nggak sabar Asti tanyain nih kayaknya nih. Bapak mohon dijelaskan Pak untuk Tribuners ini, kalau Bawaslu sendiri itu seperti apa sih Pak? Iya. Baik, terima kasih. Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Toto tadi bahwa Bawaslu ini fungsinya 3. Yang pertama adalah melakukan pencegahan, yang kedua pengawasan, yang ketiga penindakan. Jadi secara garis besar Bawaslu ini tugasnya memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemilu ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu. Iya. Berarti satpamnya Pak, satpamnya KPU, kurang lebihnya seperti itu ya Tribuners, karena punya 3 fungsi yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan ya. Jadi kalau terjadi apa-apa ada yang nakal langsung dijewer ya Pak sama Bawaslu ya Pak. Nah, kalau Bawaslu sama KPU itu kira-kira apakah Bawaslu juga sama dengan halnya KPU Pak yang sudah mulai sibuk nih Pak? Iya, sama. Jadi pemilu 2024 ini kan dimulai tahapannya 14 Juni yang kemarin. Tetapi sebenarnya Bawaslu ini sudah saya bilang 50% sudah melakukan persiapan. Karena kita di waktu-waktu non tahapan sudah sibuk melakukan yang tadi pertama pencegahan. Pencegahannya jadi sudah kita melakukan pencegahan dengan berbagai macam program-program yang kita sampaikan kepada masyarakat dalam rangka pendidikan politik.
Ini, jadi saya bilang 50% kita sudah bergerak untuk persiapan pengawasan pemilu 2024. Oke. Baik, berarti Bawaslu sudah melakukan tindakan pencegahan dulu nih Iya, Pak ya. Sudah iya. berjalan 50% nih. Iya, kita memang upaya apa ya untuk periode ini kita upayakan pencegahan diutamakan. Pencegahan diutamakan, Jika nanti ketika pencegahan ini optimal, maksimal, nanti harapannya apa yang kita khawatirkan terjadinya dugaan-dugaan pelanggar ini bisa ditekan Iya. dengan pencegahan. Sudah Memberikan pendidikan diminimalisir. politik kepada masyarakat, kepada peserta pemilu agar tidak mudah terjerumus di pelanggaran Iya. pidana pemilu atau pelanggaran pemilu yang lain. Berarti sudah diminimalisir semuanya Iya, ya Pak upaya ya. kita seperti itu. Agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Iya. yang mana nanti merugikan salah satu paslon atau Merugikan bangsa banyak Indonesia. orang ya Pak ya, tentunya Merugikan bangsa efeknya Indonesia. banyak ya Iya. Pak. Gitu Tribuners. Oke, nah kalau dari KPU sendiri sekarang kan tahapannya banyak nih Pak, 20 bulan dan masih panjang. Kira-kira kalau sekarang di titik mana nih Pak tahapannya sampai di titik mana? Ya, KPU sendiri setelah dimulai 14 Juni 2022, Iya. total tahapan itu ada 11 Mbak, 11 ya, Pak. PKPU 3 nomor 2022. Saya kurang hafal kalau Iya. 11-nya harus saya baca. Nah ini tahapan-tahapannya sesuai dengan Pasal 3 PKPU 3 2022, yaitu yang pertama perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, kemudian pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, kemudian pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kemudian penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan presiden dan wakil presiden sampai ke DPRD kota, kabupaten, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan penghitungan suara, kemudian penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah janji presiden. Nah ini apa yang ditetapkan di PKPU 3 pasal 3 ini sesuai dengan Undang-Undang 7 nomor 2017 pasal 167 ayat 4. Nah, saat ini kita baru sampai tahapan perencanaan program anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Tahap awal berarti ya Pak ya. Kita tahu sendiri juga KPU RI masih berkoordinasi baik dengan DPRD ataupun DPR RI ataupun dengan pemerintah untuk memastikan anggarannya berapa. Sekretariat Khusus koordinasi terkait peraturan pelaksanaan pemilu. Baik, berarti sampai saat ini baru di tahapan awal ya Pak. Ya. Masih menyisakan 10 tahapan lagi Masih banyak. di 19 bulan mungkin kurang lebih ya Pak ya. Saya ngitung tuh ya Tribuners. Pak Ali kayaknya udah enggak, Pak Toto kayaknya udah nggak sanggup nih buat. Tapi yang penting sehat terus ya Pak ya, karena masih panjang perjalanannya. Nah kalau dari Pak Ali sendiri nyuwun sewu Pak, kalau tahapan yang sekarang itu yang berlangsung untuk kan pasti ada perekrutan nih Pak. Ya. Apakah itu sudah berlangsung untuk yang di level desa atau kecamatan gitu Pak? Iya, Badan Ad hoc ya. Iya. Untuk rekrutmen di Badan Ad hoc Bawaslu ini belum dilaksanakan. Iya. Jadi kalau melihat tahapan ini perkiraan untuk rekrutmen Badan Ad hoc Panwascam, Panwas Desa sampai mungkin di tingkatan pengawas TPS ini ya kira-kira Desember Januari 2023. 2023. Jadi bisa masuk ke 2023 awal ini Awal ya. untuk rekrutmen di tingkatan Panwascam. Nah, kita upayakan nanti 1 bulan sebelum rekrutmen Badan Ad hoc di KPU kita sudah rekrutmen dulu Panwascam gitu ya. Jadi selang 1 bulan. Selang 1 bulan. Ya, PPK dibentuk. Sebelum itu kita udah bentuk Panwascam. Gitu ya. Panwascam. Jadi untuk rekrutmen sendiri baru akan berjalan di tahun 2023 23 ya, Pak, awal ya? itu ya. 23 awal ya, kurang lebih 1 tahun menuju pemilu Iya, hari H ya Pak iya. ya. Oke. Nah kalau mungkin di Kabupaten Wonogiri sendiri Pak Toto, kira-kira ada berapa peserta pemilu sih Pak? Pemilih yang tahun lalu ikut Iya. itu kurang lebih berapa Pak? Kalau peserta pemilu kita lihat dua kegiatan terakhir. kemarin Iya. pemilu serentak kemarin sekitar 869.824
Nggih. Kemudian pilkada tahun 2020 803.348 itu pemilih di Wonogiri yang terdaftar di Iya. DPT Yang sejumlah terdaftar itu. ya Pak. Kalau dari tingkat partisipasinya sendiri Pak, apakah dari 800.000 sekian tersebut sangat aktif atau kira-kira berapa presentasinya Ya. ini Pak? Tingkat partisipasi di Wonogiri kalau dari ukuran kabupaten ya kita Iya. mengalami kenaikan. Kenaikan, ya. Untuk pemilu serentak itu 73,sekian%. Sebelumnya di bawah 70 Mbak. Oh, Jadi kita cukup naik. Kemudian pilkada itu 71,sekian%. Sebelumnya juga di bawah 70%. Ini ada peningkatan. Itu menunjukkan satu juga kesadaran masyarakat untuk memilih lebih tinggi, juga kualitas datanya lebih bagus, kemudian juga sebagai penyelenggara sosialisasinya sampai, kemudian juga dari pengawasan Bawaslu juga sampai akhirnya bisa meningkatkan tingkat partisipasi dengan jumlah pemilih yang lebih berkualitas. Baik, berarti diawali dari di bawah 70% sampai sekarang di 73% kurang lebih ya Pak ya. 73%. Kenaikannya cukup signifikan. Kira-kira faktor pendukung apa sih Pak yang menyebabkan naiknya? Mungkin sosialisasinya yang Ya. dibuat seperti apa gitu Bapak? Atau banyak pemilih pemula dan lain Ya. sebagainya barangkali Pak Toto. Jadi Mbak Asti, kalau saya lihat ada dua faktor, satu faktor eksternal dan dua faktor internal. Eksternalnya bisa jadi calon yang mencalonkan diri baik presiden, wakil presiden atau DPD, DPR RI Kabupaten Kota itu masyarakat menganggapnya menarik, masyarakat tertarik, akhirnya antusiasme untuk mendukung calon, kemudian mengimplementasikan dukungannya ke tingkat TPS. Nah itu yang salah satu faktor eksternal. Kemudian publikasi media berkembang luar biasa setelah era digitalisasi, bukan media cetak saja, itu semua orang cepat sekali menerima informasi-informasi terkait apapun. Hari itu juga informasinya sifatnya sudah individual ya, karena basisnya dari HP. Nah ini cukup membantu saluran sosialisasi atau saluran untuk publikasi. Kemudian dari internal ya, memang dari KPU, khususnya diinstruksikan dari KPU RI, kita harus terus-menerus menyampaikan dengan segala cara, dengan segala kreativitas, dengan mengajak seluruh stakeholder, media massa atau tokoh-tokoh yang lain bersama-sama menyukseskan hajatan pemilu ataupun pilkada serentak tahun 2000 dan 2019 kemarin. Itu cukup efektif menurut kami. Kemudian juga KPU bertransformasi menggunakan era teknologi digital dalam sosialisasi. Salah satunya dipacu dengan COVID kemarin, COVID-19 itu akhirnya kita dilarang atau dibatasi untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan banyak orang di tempat tertutup. Nah, akhirnya kita berkreasi menggunakan media sosial ya, Pak. Kita maksimalkan luar biasa lah, perkembangannya luar biasa, lebih digital friendly. Iya. Jadi lebih ke mungkin pemilih pemula jadi lebih tertarik ya Pak ya. Jadi lebih ramai lagi ya Pak ya. Termasuk dengan media kita kelola khusus lah. Media tuh mitra kita luar biasa. Yang saya sampaikan tadi Mbak Asti, kita menyiapkan coffee morning dengan teman-teman media. Kita akan rutin menyampaikan informasi-informasi kepemiluan. Karena tanpa media ya apa yang kita kerjakan, lakukan ya tidak akan sampai ke masyarakat. Kurang. Iya, kurang lebihnya bersinergi dengan banyak ini ya Pak ya, banyak stakeholder ya Pak ya. Gitu. Tadi Bapak sempat mention kalau Bawaslu pun juga ikut berpengaruh terhadap kelancaran atau naiknya pemilih dalam berpartisipasi di pemilu seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira saya mau tanya sama Pak Ali nih, kira-kira seperti apa sih Pak kinerja, kayak tadi kita ngomongin pengawas desa ya Pak. Kira-kira kinerjanya seperti apa sih Pak kalau selama menjalankan tugasnya itu Pak? Ya, jadi badan itu kami di tingkatan Panacam, Panwas Desa sampai tingkatan Panwas TPS ini tangan panjang kami. Jadi pengawas yang paling terdepan ini adalah pengawas TPS yang secara langsung mengawasi proses di lapangan.
Nah, makanya kinerja teman-teman di tingkatan bawah ini sangat penting dalam rangka proses pengawasan. Nah, ini mereka ini dituntut untuk standby 24 jam dalam rangka mengawasi seluruh tahapan-tahapan yang ada di tingkatan kecamatan, desa maupun pengawas TPS pada saat pungut hitung. Nah, ini dibutuhkan SDM yang pertama yang mempunyai kemampuan dalam konteks penguasaan wilayah, kemudian keberanian secara mental, kemudian fisik yang juga kuat, kemudian kecukupan pengetahuan dalam ilmu-ilmu pengawasan. Ini sangat menentukan dalam rangka kinerja teman-teman di tingkatan bawah. Berarti memang ada kriterianya ya Pak ya dalam merekrut pengawas. Iya, ada kriteria khusus yang memang diatur di peraturan. Satu contoh misalkan untuk usia aja kita lebih tinggi daripada di tingkatan jajaran KPU ya. Kita minimal 25 tahun, usia 20 tahun. Kalau di KPU kan 17 tahun masuk ya, 17 tahun. Karena memang tadi Jenang sampaikan kita mengawasi ya, atau mungkin bisa disebut polisi ya. Jadi memang harus itu orang-orang yang memang mempunyai integritas mempunyai tinggi ya Pak ya. Mobilitas yang tinggi juga itu. Berat ya Pak ya ternyata ya Pak ya. Iya. Itu Tribuners, jadi ternyata tugas Bawaslu itu berat loh, jadi harus bekerja 24 jam ya Pak, mengawasi ya Pak. Iya. Berat, jangan kamu nggak usah biar Pak Ali aja. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau dari kinerja dari sisi pemilu sebelumnya Pak, kira-kira ada perbedaan nggak sih Pak untuk rencananya, mungkin ada terobosan baru barangkali yang akan diterapkan di persiapan pemilu nanti Pak? Ya, seperti yang disampaikan Pak Tutut tadi bahwa ini adalah era digital, era elektronik, maka nanti kita butuhkan tenaga-tenaga yang tidak gagap di digital. Jadi kita dalam konteks pelaporan pun kan juga sudah by aplikasi. Jadi mungkin untuk teman-teman yang kurang familiar dengan digital ini akan kesulitan. Karena laporannya tiap saat, laporan yang by aplikasi maupun laporan yang yang luring ini kan ditekankan agar kegiatan-kegiatan pengawasan terpantau dari menit ke menit. Iya betul. Jadi lebih untuk menghindari kecurangan-kecurangan itu tadi ya Pak ya. Iya. Jadi lebih terpantau lagi, lebih tersistematis kali ya Pak ya. Iya. Dan tentunya paperless Pak. Jadi juga ramah lingkungan ya kan betul, Pak. Seperti itu ya Pak ya. Nah sebentar lagi kan pemilu akan dimulai, persiapan untuk dari KPU Wonogiri ini kira-kira ada perubahan dapil nggak sih Pak dari pemilu sebelumnya? Gini Mbak, terkait dapil kan masuk di tahapan ini termasuk tahapan di 2022, jadi terkait jumlah kursi dan dapil. Nah, dapil di Wonogiri itu sejak 2024 ya, itu memang belum mengalami perubahan, itu banyak faktornya. Misalnya ada pemekaran atau ada penambahan jumlah penduduk luar biasa atau pengurangan jumlah penduduk luar biasa dan sebagainya. Nah, tahapan ini harus kita lewati, kita kaji, nanti kita minta masukan dari peserta, stakeholder, nanti kita sampaikan. Nah, nanti apakah dapil itu tetap ataukah berubah, nanti dinamika di situ. Kita cuma memberikan aturan atau panduan-panduan dalam pembentukan dapil, syarat-syaratnya seperti apa. Nanti dinamikanya di situ biar kita paparkan dengan masukan dari seluruh peserta pemilu dan stakeholder pemerintah daerah dan sebagainya. Itu pasti. Ya. Kira-kira nih Pak, kendala-kendala apa saja sih Pak yang ada di pemilu sebelumnya yang nantinya akan diperbaiki nih di pemilu sebentar lagi ini Pak? Nah, ini kan banyak penggunaan aplikasi berbasis internet, pakai akses sinyal ya Pak ya mungkin ya Pak. Ada kendala ketika kita melaksanakan pemilu serentak. Di TPS harus ada akses sinyal kalau menggunakan aplikasi 100%. Nah, kendala kita belum seluruhnya TPS itu terjangkau oleh sinyal. Nah, itu kita agak kerepotan di situ. Nah, ini perlu diperbaiki tentunya dari
di luar KPU yang berkewenangan di telekomunikasi. Itu yang perlu ditingkatkan akses sinyalnya. Kemudian juga fasilitasi petugas di lapangan KPPS ya khususnya itu HP yang harus support terkait aplikasi-aplikasi tersebut. Nah ini sudah diwacanakan untuk perbaikan kedepannya apabila menggunakan aplikasi dalam melakukan backup, walaupun itu sebagai alat bantu. Kalau kemarin 2019 itu memang basisnya tetap manual ya Pak. Kemarin namanya Sirekap, itu alat bantu untuk merekap, ya. masih dalam proses uji coba. Kelebihan kekurangannya masih dikaji oleh KPU RI ya. untuk memperbaiki ke depannya. Kemudian juga terkait karena 5 serentak itu kebutuhan logistik kan luar biasa, Pak. Luar biasa ya Pak. Kebutuhannya jadi satu untuk logistik, surat suara, kotak suara dan sebagainya. Akhirnya membutuhkan tempat penyimpanan yang luar biasa, gudang. Kemarin kita tuh menggunakan 7 gudang, termasuk untuk setting distribusi. Itu terlalu berat bagi kita. Idealnya memang hanya 1-2 tempat saja yang luas untuk melakukan penyimpanan, setting dan distribusi. Nah ini yang akan kita persiapkan tentunya dengan meminta hibah lahan ke pemerintah daerah. Kemudian ketika hibah sudah diberikan, meminta anggaran dari KPU RI untuk membangunkan gudang agar tahapan-tahapan logistik bisa lebih mudah, lebih lancar, lebih tersampaikan ke masyarakat. Baik kita bekerjanya lebih mudah, polisi pengawasannya juga tidak tersebar fokus di 1-2 titik, Bawaslu juga pengawasannya akan lebih enak dari satu tempat. Itu yang menurut saya cukup krusial dan perlu ditingkatkan untuk pemilu 2024 nanti. Yang pertama tadi berarti akses sinyal internet ya Pak ya. Yang mana kita tahu memang Wonogiri ini, Kabupaten Wonogiri banyak pegunungan ya Pak. Banyak pegunungan, banyak daerah-daerah ataupun pelosok-pelosok pedalaman ya Pak ya, yang memang harus disamaratakan dari sisi geografisnya ya Pak, terutama kaitannya dengan sinyal internet tadi ya Pak. Berarti nantinya KPU akan menggandeng pihak telekomunikasi gitu Pak untuk mempersiapkannya. Nah ini masih dalam wacana. Mudah-mudahan dari pusat bisa mengantisipasi ya Pak untuk membuka akses-akses itu, ataupun dari provinsi. Kalau dari KPU sendiri tidak punya kewenangan ataupun sumber daya ya untuk ke sana. Paling bisa koordinasi, menghimbau ataupun memohon bantuan supaya akses itu bisa dibuka. Misalnya dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi menurunkan yang mobile BTS itu, mobil datang terbuka. Itu mungkin bisa agak membuka akses. Tapi itu tadi kondisi kontur Wonogiri itu rolling, berbukit gunung, itu menutup akses sinyal internet ke tempat-tempat yang lebih luas. Iya. Kalau terkait Sirekap tadi Pak, itu aplikasi yang diluncurkan oleh KPU RI atau dari KPU Kabupaten Wonogiri? Itu Sirekap dari KPU RI, kemarin digunakan untuk pilkada ya, pemilihan bupati tahun 2020 itu proses uji coba. Nah kita ada sekitar dari 2023 TPS itu ada sekitar 200 TPS blank spot. Nah itu yang perlu kita antisipasi nanti, bagaimana supaya ini bisa terakses, atau di lapangan mungkin mencari sinyal kejadian Mbak, mencari sinyal supaya bisa mengirim kata-kata tersebut. Baik, kalau dari KPU tadi kendalanya sinyal dan juga pergudangan tadi ya Pak ya. Kalau dari Bawaslu sendiri Pak Ali, kira-kira kendala-kendala yang dihadapi itu seperti apa Pak dalam proses pelaksanaan pemilu kemarin mungkin Pak? Kalau dari sisi internet sama ya, jadi memang petanya seperti itu. Kalau kendala-kendala yang dari sisi yang lain, akses kondisi geografis ini sebenarnya kalau dari Bawaslu, karena memang kita adalah orang Wonogiri yang sudah akrab ya sejak lahir sampai sekarang akrab dengan geografis seperti itu, kita sudah paham peta. Dari sisi geografis kita tidak ada persoalan dalam konteks pengawasan. Jadi semua tercover dengan
dengan baik itu. Ya. Lalu berarti nggak ada kendala nih Pak bagi Bapak ini? Kalau dari sisi akses Selain proses akses pengawasan yang tidak ada kendala. Nggak ada kendala ya Pak, aman Sulaiman ya Pak. Tidak ada. Kita artinya tidak ada kerepotan untuk Iya. dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak ada kerepotan. Ya, karena beliau berdua ternyata asli ya Pak ya Wonogiri ya Asli Pak. Wonogiri. Jadi dari ujung ke ujung sudah Jadi hafal nih. lahir sudah tahu oh ini Udah gunung. tahu ya Pak ya. Nanti akan lewat mana gitu udah hafal ya Pak ya. Sudah kerap. Baik. Tapi kalau berkaca dari pemilu sebelumnya Pak Ali, barangkali ada nggak sih keluh kesah masyarakat atau masukan barangkali saran dari masyarakat yang tersampaikan ke Bawaslu terkait kegiatan pemilu Pak? Saran masyarakat terkait tentang kegiatan pemilu ini yang secara umum terjadi ya. Kita perlu untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif ya, sampai di tingkatan mungkin paling bawah. Karena sosialisasi tentang proses pengawasan tentang demokrasi ini sangat diperlukan. Jadi banyak sekali masyarakat yang mungkin melakukan pelanggaran itu karena mungkin tidak tahu kalau itu melanggar. Nah ini kan berarti butuh adanya sosialisasi kepada masyarakat. Dan ini kita sudah lakukan. Jadi kita sudah banyak melibatkan stakeholder. Jadi di Wonogiri itu ada 294 desa kelurahan. Kita sampai hari ini sudah ada desa mitra, ada 46 desa mitra. Ini ada 2 kategori, desa anti money politik dan desa pengawasan partisipatif. Ini desa-desa ini sudah menjadi mitra Bawaslu, sudah berpartner dengan Bawaslu bahwa desanya, masyarakatnya siap untuk menjadi desa anti money politik, siap untuk menjadi desa pengawas partisipatif. Nah, ini harapannya nanti ini akan bertambah terus. Jadi sampai mungkin ya kalau bisa ya paling tidak 50% desa kelurahan ini bermitra dengan Bawaslu dalam konteks menjadi partner Bawaslu. Kemudian juga kampus kita juga sudah bermitra, desa mitra, kampus mitra. Kemudian beberapa tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan kita juga sudah gandeng sejak awal sampai sekarang kita lakukan koordinasi terus. Kemudian belum lama ini kita juga bentuk ini spesial hanya di Wonogiri mungkin ya. Kalau pelibatan teman-teman difabel dalam kegiatan pengawasan sudah biasa, tapi kita membentuk komunitas difabel pengawas partisipatif. Jadi kita sebut Dewasri. Difabel pengawas partisipatif Wonogiri. Ini mereka difabel kan macam-macam, ada tunarungu, ada ini semuanya berkumpul membentuk ya, jadi komunitasnya tadi yang mereka nanti siap berpartner dengan Bawaslu pengawasan partisipatif sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Keren sekali nih programnya Bawaslu Kabupaten Wonogiri ya Pak ya. Masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi Pak. Mau disebutkan atau enggak nih Pak? Tenang aja Pak, durasi kita masih panjang kok Pak. Jadi banyak itu. Dalam rangka tadi itu memenuhi apa yang diinginkan masyarakat. Bahwa masyarakat ini biar mengerti bahwa pemilu pengawasan ini tidak hanya menjadi tugas Bawaslu tapi juga semuanya tugas mereka. Ini semuanya kan kembalinya kalau pemilu demokratis, pemilu berkeadilan, kembalinya kepada masyarakat. Betul. Tapi kalau pemilu ini penuh dengan kecurangan, ruginya ya kembali kepada masyarakat. Iya. Betul. Jadi memang penting ya Pak ya untuk melibatkan peran masyarakat. Harus ya, itu Pak, ya. Sangat penting karena memang secara struktur Bawaslu ini kan terbatas juga. Atau misalkan kita sampai terbawah itu hanya sampai di pengawas TPS. Satu TPS kalau pemilu itu kan maksimal 500 DPT atau itu ya. Kalau pilkada kan 800. Itu hanya ada satu pengawas TPS. Mengawasi misalkan 500 pemilih ya. Ini kan kalau dikalkulasi kan tidak seimbang. Makanya disinilah dibutuhkan hadirnya pengawas-pengawas non SK, pengawas yang dari sukarelawan, partisipatif namanya kalau kita sebut ini. Ini kalau seluruh masyarakat dari entitas yang paling terkecil keluarga, suami istri, ini sudah bersepakat berjanji bahwa keluarganya ini kita menolak money politik, menolak untuk melakukan pelanggaran, kita siap untuk memastikan keluarga kami misalkan itu terdaftar di DPT,
Ini kalau ini muncul dari entitas yang paling kecil, ini akan menjadi kekuatan demokrasi Iya, yang luar biasa. betul. Jadi mereka akan menjadi benteng-benteng anti pelanggaran pemilu maupun pilkada yang tumbuh hadir dari pendidikan di tingkatan keluarga. Keluarga ya Pak ya. Nah ini. Iya. Itulah tadi berarti Tribuners pentingnya ya Pak ya pendidikan politik sejak Iya, ini ya Pak ya di awal dari lingkungan kita dulu aja deh ya Pak Iya. ya. Baru nanti kita terapkan di lingkungan sekitar. Iya. Yang lama-lama ini nanti akan menjadi mungkin Komunitas ya jadi Pak gerakan ya. Betul. gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat. Masyarakat anti money politik, gerakan masyarakat mengawasi gerakan masyarakat Sampai untuk- dibentuk desanya ya Pak ya. Agar masyarakat melek politik gitu Betul, ya Pak ya. betul. Terutama politik yang penuh kejujuran, yang Iya. beradab, yang demokratis Iya. ya Pak ya. Wow, ternyata luar biasa ya Bawaslu Kabupaten Kediri ini. KPU juga dong, KPU Kabupaten Wonogiri ini. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan demi Iya. kelancaran pemilu tahun 2024 nanti ya Pak ya. Nah, kembali ke Pak Toto, pemilu masih kurang lebih 20 bulan lagi. Sekarang kita baru mencapai di tahap pertama ya Pak, masih ada 10 tahap lagi. Nah terkait anggaran mungkin Bapak boleh diceritakan Bapak mengenai anggaran pemilu 2024 mendatang Pak. Kira-kira apa saja planningnya, apa saja sudah sampai manakah pergerakannya kayak gitu Pak? Kalau anggaran kan dipisahkan Pak, ada pemilu serentak dan pemilihan serentak. Kalau pemilu serentak itu kan anggarannya dari APBN yang hari ini masih diperjuangkan oleh KPU RI berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR RI. Kita menunggu itu. Kemudian terkait pilkada, kalau kita sudah menyampaikan kemarin ke pilkada 2024 sudah kita sampaikan tahap awal ke Pemda, Bawaslu juga sudah menyampaikan sejumlah 66 miliar. Itu berbeda dengan tahun pemilihan bupati 2020 itu 29 miliar. Nah, apa kok ini berbeda? Yang pertama itu ada menambahkan APD. Nah, kedua kemudian badan ad hoc itu regulasinya nanti mengikuti PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Jadi ada perubahan honor yang cukup besar ya. Ya. Nah, untuk pilkada ini lagi dibahas tentang sharing anggaran antara KPU dengan provinsi, karena kan pilkadanya serentak Mbak, pemilihan gubernur dan bupati wali kota. Nah ini salah satu yang mau di-sharingkan adalah honor badan ad hoc. Nah kalau honor badan ad hoc ini ditanggung oleh pemerintah provinsi, beban yang ada di kabupaten akan cukup rendah, apalagi nanti yang APD kan juga bukan spesialisasinya KPU, itu dikembalikan ke tupoksinya dinas terkait. Nah kita hanya menerima suplai atau kiriman barang-barang APD, tinggal kita mendistribusikan. Tentu akan lebih rendah. Meringankan ya Pak ya. Dan saya yakin jauh lebih rendah dari pemilu 2020 ya, kalau ya, itu Pak ya. ditanggung. Dan prinsip pemilu yang efektif efisien mungkin yang dimaksudkan salah satunya itu. Seperti itu ya Pak. Jadi, jadi anggarannya lebih rendah karena bersamaan, kemudian juga pekerjaannya bisa serentak, karena serentak aparat keamanan tuh mengawal atau menjaga stabilitas itu sekali aja Mbak. Kalau dulu kan enggak, 5 tahun tuh selalu ada di mana-mana. Iya. Ini selesai, lanjut ini lagi Iya. ini. Nah ini Kayak roadshow gitu ya kayak Pak. roadshow. Ini kan stabilitasnya agak berkurang. Nah, dengan Betul. serentak stabilitasnya bisa Lebih lebih hemat terjaga, anggaran ya, lebih Pak. hemat anggaran. Juga nanti pimpinan-pimpinan yang terpilih bisa fokus mengimplementasikan janji-janji kampanyenya. Jadi fokus ke Program program kerjanya ya Pak. kerja. Itu, Pak. Oke. Nah kalau Pak Ali nih tadi kan kita ngomongin yang indah-indah nih Pak, yang menyenangkan, menyejukkan. Nah, tapi kira-kira adakah potensi kerawanan Pak untuk pemilu di Kabupaten Wonogiri ini Pak Ali? Iya. Jadi potensi kerawanan ini kita petakan dengan IKP ya, Indeks Kerawanan Pemilu dari berbagai macam unsur ya. Kita saat ini memang belum melakukan pemetaan untuk IKP, tetapi mengacu dari beberapa pengalaman pemilu maupun pilkada yang lalu bahwa di Wonogiri memang masih rawan tentang terjadinya potensi pelanggaran. Yang pertama pelanggaran netralitas dari
aparatur sipil negara maupun dari Kades perangkat desa, ini masih menjadi titik rawan yang kita fokus awasi gitu. Karena dari beberapa pengalaman pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada ini hampir selalu ada untuk netralitas, selalu muncul itu. Kemudian money politik, tindakan money politik ini juga selalu ada. Tetapi kemarin untuk pilkada yang terakhir 2020 ini tidak ada temuan maupun laporan tentang money politik. Ini mungkin juga salah satu bukti mungkin berhasilnya usaha tadi yang pertama pencegahan tadi. Tapi ini kita selalu petakan karena semua bisa menjadi bahaya laten. Kita petakan. Kemudian juga berita hoak, isu sara ini juga menjadi titik kerawanan yang kita petakan. Ini hal-hal yang mungkin tantangan-tantangan terbesar bagi Bawaslu karena mengubah kultur. Jadi ini terkait tentang tantangan kultural. Jadi kultur masyarakat Wonogiri atau mungkin umumnya bangsa Indonesia ini kan terutama mungkin di Jawa ya tentang pemberian. Kalau pemberian itu di tradisi Jawa ini kan sesuatu penghormatan, sesuatu penghormatan mungkin bentuk belas kasihan dari seseorang ke seseorang lain. Jadi ini dimaknai tidak melanggar dalam aturan pemilu karena pemahamannya kan di masyarakat itu biasa memberi tonggong kayak tonggong, teman kayak teman, itu kan biasalah. Ini yang perlu kita mindsetnya kita rubah, kita pahamkan dengan pendidikan politik tadi bahwa khusus untuk yang seperti ini tidak boleh karena ini melanggar undang-undang pemilu, ini sanksinya pidana dan sebagainya. Ini perlu kita paham. Ya, itu. Pahamkan kepada masyarakat, juga pahamkan kepada peserta pemilu. Karena tidak cukup hanya peserta pemilu, masyarakat ya. Masyarakatnya sudah paham, tetapi mungkin peserta pemilunya itu tetap nekat aja kan. Harus ada kedua belah pihak, peserta pemilu sama pemilih. Yang satu niatnya memberi ya Pak ya, buat tanda terima kasih mungkin. Kadang ya, tim sukses atau mungkin pelaku money politik ini kan tidak menyampaikan apa-apa, ini tolong ini ada buat milih pesannya, aku gitu ya Pak. Itu diterima, kalau tolong doa restunya terus itu aja. Nah, nanti di dalamnya ada foto atau apa itu. Jadi kalau masyarakat itu sudah menerima itu kan kayak utang budi. Jadi kalau misalkan tidak wong hanya guru memilih saja mosok gitu. Mosok dosa kan itu ada pemain seperti itu. Betul. Jadi memang lebih ke culture-nya ya Pak. Iya, kultur ini perlu pendidikan karakter anti money politik ini. Bahwa pandangan politik dan pandangan secara culture itu beda ya Pak. Betul, ya. betul. Memang wong Jawa kan nggak enakan gitu ya Pak. Ya, makanya aku ini gitu. Betul, makanya kan pendidikan itu kan harus terus-menerus. Tidak cukup hanya sekali dua kali. Nah, maka mungkin kalau perlu ya pendidikan anti money politik, pendidikan pemilihan ini nanti bisa masuk di materi-materi PPKN ya Pak Tutu ya. Jadi disisipkan menjadi sub pokok pembahasan. Itu tidak hanya kita yang melakukan tapi juga ini terus tutup di kurikulum pendidikan. Jadi itulah kenapa kami peduli Pak terhadap sosialisasi tahapan ini gitu. Nah tadi ngomongin ASN Pak, netralitas PNS atau ASN. Kalau khusus di Kabupaten Wonogiri ini kira-kira apakah masih menjadi hal yang mengkhawatirkan Pak Ali? Masih ya Pak ya. Jadi pengalaman 2015 saya sudah menjadi anggota Panwaslu itu ada, kemudian 2018 Pilgub itu ada, itu sampai rekomendasi sanksi dari Komisi ASN, kemudian 2019 juga ada, juga sampai ada turun rekomendasi dari Komisi ASN, dan kemarin 2020 ini juga ada. Oh masih ya Pak ya? Ini dilakukan tidak hanya ASN biasa, tapi ASN yang punya posisi ini selalu ada. Nah ini yang sebenarnya kita juga ini kalau untuk ini butuh ini ya, kami berharap butuh kerja sama saja. Artinya secara regulasi peraturan ASN
saya kira mudah dipahami bahwa yang ini tidak boleh, yang itu tidak boleh, yang ini boleh, yang itu. Itu mereka udah paham, tetapi kita butuh kesadaran saja. Kalau pemahaman tentang peraturan kan mungkin sudah paham. Bukan karena tidak paham aturan, karena ini kan kategori menengah ke atas intelek ya, kalau namanya pejabat itu. Tapi karena ini ada suatu hal yang saya tidak tahu, motif-motif tertentu mungkin. Kita hanya butuh kesadaran. Mari kita jaga netralitas ASN, mari kita jaga pemilu, mari kita jaga marwah Wonogiri ini. Tidak dicederai dengan kegiatan-kegiatan yang ini tidak produktif untuk pendidikan politik di Wonogiri. Kalau kembali ke Pak Toto nih, apa ciri khas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Wonogiri ini, Pak? Yang jelas tuh masyarakat Wonogiri itu guyup. Nah, Guyup kita ya, kemarin Pak. menggunakan tagline KP itu tugasnya kan melaksanakan atau melayani ya Grapyak Sumana. Grapyak Sumana. Ya, kita tuh punya anggota Badan ad hoc yang membantu KPU sampai tingkat TPS, kalau di total itu 22.000 Pak. Sampai 25 kecamatan, 294 desa kelurahan. Nah, ini yang kita maksimalkan, kita pahamkan, kita tugasnya melaksanakan pemilu dengan Grapyak Sumana tanpa melupakan esensi dari demokrasi atau pemilu sendiri, lu berjudil aman, damai, lancar dan sebagainya. Nah, teman-teman ini kita jadikan ujung tombak dalam hal-hal sosialisasi atau mengabarkan terkait berita-berita apapun atau sosialisasi, termasuk kita jadikan sebagai barisan untuk menyebarkan di media sosial, karena di KPU itu mewajibkan di Wonogiri satu hari harus keluar 2 konten. Wajib gitu. Wajib ya Pak ya. Sebelum tahapan dimulai kita sudah 2 konten. Dan nanti mudah-mudahan bisa lebih dengan konten yang bervariasi. Nah, kemudian terkait komitmen kami juga barisan kita atau badan ad hoc beserta KPU itu menjadi penangkal hoax. Nanti kita ada pelatihan-pelatihan khusus, semua digerakkan secara bakar betis untuk menangkal berita-berita hoax. Nah, nanti kerjasama dengan teman-teman media, bagaimana cara menangkalnya, bagaimana cara mengelola atau menyampaikan ke masyarakat berita-berita ini hoax. Karena masyarakat begitu menerima berita di HP, panas sudah ya Pak. Ya, nggak disaring langsung, kadang-kadang langsung tanpa difilter ya Pak. Jempolnya bergerak, padahal di sini ada undang-undang ITE. Betul. Akhirnya seperti yang disampaikan Bawaslu tadi, karena ketidakpahaman akhirnya melanggar. Ya, itu yang kita akan laksanakan terus-menerus dengan memproduksi konten, dengan melayani dengan Grapyak Sumana, bekerja sama dengan seluruh stakeholder, tentunya nanti juga dengan teman-teman media ya, untuk memblok atau menahan atau mengurangi berita-berita hoax yang beredar selama tahapan pemilu serentak 2024. Kami juga menghimbau seluruhnya, baik peserta ataupun pendukungnya, tidak menggunakan black campaign itu atau berita-berita hoax yang bisa merusak persatuan, kesatuan, merusak, bukan itu saja, di keluarga bisa merusak persaudaraan. Itu yang kita harapkan. Berpemilu silahkan, berdemokrasi silahkan, tanpa melupakan keindonesiaan dan kemanusiaan kita. Itu berjalan. Berarti ciri khas pemilu di Kabupaten Wonogiri adalah Grapyak Sumana tadi ya Pak ya. Grapyak Sumana, masyarakatnya adem tentrem ya Pak ya, tanpa ada tendensi apapun gitu ya Pak ya. Sudah menjalankan aja, anggap aja kita kayak lagi datang ke pesta gitu ya Pak ya. Pesta politik, tapi ini bedanya ya Pak ya. Oke, nah kalau dari Pak Ali sendiri, tadi kalau udah sampaikan ke Pak Toto bahwa masyarakat Wonogiri Grapyak Sumana, kalau tadi Pak Ali juga sudah menyampaikan pelibatan masyarakat tadi ya Pak ya. Itu sebenarnya lebih detail lagi untuk pengawasan pemilunya tuh lebih ke seperti apa sih Pak? Jadi upaya-upaya pencegahan dalam bentuk pelibatan masyarakat, pembentukan desa mitra, kampus mitra, kemudian komunitas dewasa tadi, kemudian kita juga ada alumni SKPP, sekolah dasar sekolah pengawasan partisipatif, kita ada alumninya, kita ada bentuk juga komunitas, kemudian kita juga sudah bentuk Saka Adiasta Pemilu. Saka Adiasta, jadi satu kesatuan yang ada di Kuarcap Pramuka itu yang khusus tentang pengawasan pemilu. Sudah kita bentuk sampai ke Pramuka ya Pak masuknya ya Pak. Pramuka.
Kemudian komunitas-komunitas masyarakat berbasis agama atau organisasi kita juga sudah sering melibatkan. Kemudian kita juga sudah pernah kegiatan khotbah Jumat ya. Jadi khotbah Jumat ini kita minta misalkan jadwal untuk menjadi khotib, karena kebetulan kita juga ada tenaga-tenaga yang bisa khotib itu nanti menyisipkan materi-materi pengawasan. Nah, ini adalah salah satu bentuk-bentuk upaya-upaya pelibatan masyarakat yang harapannya nanti ini ketika sudah pada masuk tahapan pemilu, mereka ini bisa membantu kerja-kerja pengawasan. Membantu kerja-kerja pengawasan sehingga apa yang menjadi tugas Bawaslu itu memastikan proses tahapan demi tahapan ini sesuai dengan aturan. Ya, semuanya sesuai dengan aturan pada realnya, tidak ada yang melanggar peraturan tersebut. Nah, ketika mata-mata masyarakat ini sudah semuanya mengawasi ya, insya Allah nanti ya yang akan berbuat kecurangan ini, kita ada budaya tadi Pak Tutut di pekewuh, jadi waduh aku diawasi aku diawasi teman saya ya. Jadi tidak enak daripada nanti saya ada masalah dengan itu. Akhirnya ya ini yang kita harapkan, kesadaran secara apa yang tumbuh dari hati ya, mungkin karena pekewuh tadi karena budaya yang ada. Seketika ini sudah terbangun dari sejak awal. Nanti insya Allah pemilu 2024 ini nanti kita akan menjadi pengawas semuanya. Jadi kalau semua sudah menjadi pengawas, ini pasti akan minim pelanggaran, bahkan mungkin tidak ada. Jadi tidak hanya menjadi pemilih, tapi pemilih yang sekaligus mengawasi. Luar biasa, proses pelibatan masyarakat oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Wonogiri ini sedemikian detailnya ya Pak ya, sampai ke komunitas yang kecil-kecil, sampai punya komunitas Dewa Sri tadi ya Pak ya, yang melibatkan teman-teman difabel ya Pak ya dari Kabupaten Wonogiri ini. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Pak Toto dan Pak Ali, kira-kira pesan-pesan apa sih Pak buat Tribuners sekalian, monggo disampaikan. Tribuners Pak ya? Oh ya, lupa. Baik Tribuner, ini kita memasuki tahapan pemilu serentak tahun 2024, tahapan dimulai 14 Juni, kemudian hari H pencoblosan 14 Februari 2024. Kami mengajak untuk berpartisipasi secara aktif menjadi nanti peserta ataupun pemilih yang menjadi pemilih yang rasional, pemilih yang tidak emosional. Ini hanya 5 tahunan untuk berkontestasi, untuk memilih pemimpin kita. Jadi gunakan akal dan rasionalitas kita dalam memilih, tidak perlu emosional, tidak perlu gontok-gontokan dengan kanan kiri. Pilihan orang masing-masing, beda kepala, beda pemikiran, beda ide, itu biasa saja. Dianggap ini pesta yang dengan seragam yang berbeda-beda tapi menarik. Yang penting tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga rasionalitas dan moralitas kita dalam berpemilu. Terima kasih. Iya, cukup panjang ya Tribuners ya. Boleh ditambahin loh Pak, kan pemilih untuk dari Kabupaten Wonogiri sendiri kan banyak perantau tuh Pak di luar sana, sehingga barangkali bisa membantu. Boleh dong Pak disampaikan, karena kita ini kan tanpa ini ya Pak, tanpa batas ya Pak kalau di dunia sosial. Khusus untuk sedulur Boro, kalau di Wonogiri itu perantau itu sedulur Boro Wonogiri. Kita akan melakukan sosialisasi khusus, pendekatan khusus terhadap sedulur-sedulur Boro di Wonogiri. Kita mungkin punya program menjangkau di wilayah-wilayah teman-teman merantau. Nanti kita siapkan agar satu, meningkatkan tingkat partisipasi di Wonogiri, kemudian juga meningkatkan kesadaran berdemokrasi. Nah, ada 2 hal yang krusial di sini terkait sedulur Boro. Sedulur Boro itu ada 2. Ketika hari H pencoblosan tuh ada yang bisa pulang, mereka akan pulang. Yang tidak bisa pulang itu tetap memilih. Nah, nanti caranya bagaimana? Lapor ke petugas di lokasi setempat untuk pindah memilih. Misalnya
dari Wonogiri merantau ke Jakarta itu masih bisa memilih. Tapi karena beda dapil, yang dapil seluruh Indonesia tuh hanya satu, dapilnya pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah itu tetap harus memilih walaupun hanya dapat mencoblos satu pilihan. Satu pilihan. Itu. Satu kategori gitu ya, Satu Pak. kategori. Yang 4 nggak bisa karena Empat nggak terkendala bisa. Dapil ya, Pak. dapil. Nah, kita nanti akan ada koordinasi khusus dengan organisasi perantau kita kumpulkan, terus nanti kita akan bersosialisasi. Insya Allah kita bisa menjangkau saudara-saudara kita yang ada di khususnya di Jakarta, ya mayoritas ada di Jakarta. Nah ini yang kita harapkan nanti kita bergembira dengan sedulur Boro. Boro ya Pak ya. Sedulur Boro ya. Jadi Tribuners yang cabang Sedulur Boro barangkali bisa ya tadi untuk ikut meramaikan, berpartisipasi, karena bagaimanapun juga pemilu dari kita untuk kita semua ya Pak ya gitu. Nah kalau dari Pak Ali, monggo Pak disampaikan untuk Tribuners Pak. Dari Bawaslu mengucapkan terima kasih karena juga Tribun ada kepedulian luar biasa dalam rangka membantu melakukan sosialisasi kepemiluan ya di Indonesia, di dunia maya ini. Yang kedua kepada Tribuners ya, sahabat-sahabat Tribun ya. Iya. Saya berharap dari Bawaslu, karena tugas Bawaslu adalah mengawasi, maka saya berharap kepada seluruh Tribuners Ya. ini dapat membantu kerja-kerja Bawaslu dalam konteks pengawasan. Paling tidak memastikan bahwa pribadi kita ini tidak menjadi bagian dari pelanggar pemilu. Itu sudah membantu Bawaslu. Memastikan dirinya tidak menjadi bagian dari pelanggar pemilu. Ini sudah luar biasa. Apalagi nanti bisa mengajak kepada teman-teman yang lain melakukan sosialisasi untuk turut mengawasi proses tahapan demi tahapan pemilu. Karena ini sangat penting dalam rangka membangun demokrasi, dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada bangsa kita. Saya kira mungkin itu ya Pak, cukup singkat saja. Intinya adalah kita membutuhkan Tribuners dalam membantu pengawasan tahapan demi tahapan di pemilu 2024 untuk bangsa Indonesia yang lebih maju. Iya. Itu tadi pesan dari Pak Ali selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri ya Tribuners ya. Jadi kesadaran itu harus kita tumbuhkan dari diri sendiri dulu, baru kita tularkan ke lingkungan sekitar sehingga tercipta pemilu yang adil, maju, dan buat kita semua pemilunya lancar dan demokratis tentunya ya Pak ya. Baik, semoga Tribuners semua mulai mendapatkan pencerahan, mulai terbuka pikirannya tentang pendidikan politik. Semoga kedepannya bisa menciptakan suasana politik yang tanpa emosional ya Pak, tanpa emosional, harus rasional biar tercipta pemilu yang adil dan demokratis, karena bagaimanapun juga pemilu dari kita untuk kita. Terima kasih Tribuners sudah setia nonton Tribun Forum kali ini. Sampai jumpa di Tribun Forum selanjutnya. Tetap stay tune di channel YouTube Tribun Jateng. Terima kasih, bye-bye.